Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada musim pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap terus bersemangat berbagi ilmu untuk mendapatkan tentunya pahala dan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selamat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam suatu wadah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Semakin lama keadaan COVID-19 ini semakin mengkhawatirkan, terutama telah ditemukannya suatu varietas baru dari Inggris, dan ini tentu saja menandakan bahwa kita semua sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen di lingkungan universitas dan perguruan tinggi di Indonesia tentu harus masih disibukkan dengan perkuliahan daring. Oleh sebab itu, kampus dunia maya www.radoinstitute.com akan terus berjibaku, akan terus berjuang untuk menyediakan bahan-bahan ajar untuk mahasiswa Indonesia yang cerdas. Nah, kita masih masuk kepada bedah riset artikel. Masih kita membahas mengenai rainfall extreme modeling. Pada kesempatan kali ini kita telah masuk kepada sesi 2. Di mana sesi pertama kita telah bahas bahwa semua lembaga, baik itu pemerintahan maupun lembaga penelitian, sepakat bahwa banjir yang sebagian besar terjadi di beberapa negara Republik Indonesia ini disebabkan oleh hujan ekstrim. Dan kita telah membahas hujan ekstrim itu apa, dan kita juga telah membahas bagaimana mengekstrak, bagaimana menghasilkan hujan ekstrim itu dari data hujan harian. Kita telah menggunakan software R untuk tujuan itu. Nah, kita pada tahap berikutnya akan masuk ke dalam pemodelannya. Nah, dalam suatu riset artikel yang baik, yang terbit di Journal of the Meteorological Society of Japan, itu diceritakan bahwa modeling annual extreme precipitation in China using the generalized extreme value distribution. Artinya bahwa hujan tahunan, jadi kadang-kadang orang sebut rainfall, kadang-kadang mereka sebut dengan precipitation. Ini precipitation ini nama lain dari rainfall. Nah, hujan ekstrim tahunan di Cina ini dimodelkan dengan menggunakan suatu distribusi yang disebut dengan distribusi generalized extreme value. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kalau begitu, salah satu model yang paling sering digunakan untuk membahas mengenai hujan ekstrim ini itu menggunakan distribusi generalized extreme value atau disingkat dengan GEV. Nah, distribusi ini dalam jurnal tersebut diberikan, jadi jenis distribusi dalam jurnal, dalam riset artikel tersebut diberikan bentuk likelihood. Jadi kalau ada bentuk likelihood dalam jurnal itu, dalam riset artikel, dalam persamaan tiganya ini hanya diberikan likelihood. Likelihood dari GEV atau Generalized Extreme Value.
Nah, secara konsep tentu kita tahu kalau diberikan likelihood seperti persamaan ketiga ini, persamaan 3, tentu dapat kita hasilkan fungsi densitas peluang dari generalized extreme value. Ini merupakan suatu fungsi densitas peluang untuk 3 parameter. Oke, ada nu parameternya, ada theta, dan ada cantik, entah apa namanya, enggak tahu saya namanya. Eta, oke, katakanlah eta, theta, eta. Nah, ada fungsi densitas peluang dan ada likelihood yang diberikan. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan ini, kita sudah tidak asing lagi. Jika diberikan fungsi densitas peluang, pasti ujung-ujungnya adalah untuk mengestimasi parameter eta, theta, dan nu. Ini adalah fungsi densitas peluang, ini adalah likelihood. Nah, kita tahu bahwa jika diberikan suatu fungsi densitas peluang untuk mengestimasi parameter, tentu dapatkan likelihood. Likelihood itu perkalian dari likelihood fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak yang saling bebas. Jadi kalau dia disebut dengan fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak saling bebas, maka fungsi densitas peluang ini dikalikan untuk X1 hingga Xn. Maka bentuknya akan seperti kepada persamaan 3. Nah, tentu setelah kita dapatkan likelihood, tentu kita akan masuk ke log likelihood. Dari log likelihood turun ke maksimum likelihood. Nah, karena fungsi ini terdiri dari 3 parameter, maka kita akan bayangkan bahwa log likelihood fungsi ini akan menghasilkan 3 fungsi log likelihood, 3 fungsi maksimum log likelihood. Nah, ini fungsi likelihood tadi, ini fungsi likelihood, hasil perkalian 1 per theta kali 1 tambah eta, xi kurang nu per theta, 1 minus 1 per eta kurang 1. Ini minusnya mungkin tidak nampak karena ini merupakan hasil, ya maklumlah pengetikan, pengopian ya. Min seper theta kurang 1 atau kadang-kadang dalam jurnal disebut min kurung seper eta tambah 1. Eksponen min 1 tambah eta kali xi kurang nu per theta itu pangkat min seper eta. Min seper eta. Nah, dikalikan hingga ke n, tentu di sini seper theta pangkat n. Di sini hasil kali dari i sampai ke n. Ingat tanda seperti tanda pi ini merupakan simbol perkalian. Kalau penjumlahan menggunakan sigma. 1 tambah eta, xi kurang nu per theta, minus 1 per eta kurang 1, terus eksponen min sigma. Nah, jadi kalau disebut dengan eksponen min sigma, kita sudah paham. Di sini ada eksponen kurang 1 tambah eta x1 kurang nu per theta pangkat min seper eta, dikali seterusnya sampai eksponen min 1 tambah eta xn kurang nu per theta pangkat min seper eta, tentu di sini akan menjadi sigma. Karena eksponen kali eksponen kali eksponen tentu ada eksponen sigma. Oke, dijumlahkan pangkatnya. Itu hal-hal seperti itu jangan sampai tidak tahu. Jadi di sini seperti theta pangkat n, theta pangkat minus n. Nah, tiba di bagian ini itu kita sebut dengan likelihood. Nah, ini proses likelihood. Nah, setelah dapat proses likelihood, tentu kita sama seperti biasa, kita akan menghasilkan suatu bentuk log likelihood. Nah, ini log likelihood ya. Melogaritma naturalkan
fungsi likelihood. Oke, jadi fungsi yang seperti ini jangan sampai tidak mengerti ya. Itu sangat disesalkan kalau tidak mengerti. Nah, setelah kita dapatkan fungsi log likelihood atau L kecil, notasinya L kecil, atau LNL besar, logaritma natural log likelihood, maka kita turunkan terhadap 3 parameter yang digunakan. Karena kita mau mengestimasi parameter, tentu kita mendapatkan maksimum likelihood. Kadang-kadang disebut maksimum log likelihood, kadang-kadang disebut dengan maksimum likelihood. Ya terserahlah mana yang enak disebut. Cuman caranya pasti sama. Yaitu turunan parsial dari log likelihood terhadap mu, ini dia. Dan turunan parsial terhadap theta, dan turunan parsial log likelihood terhadap eta. Jadi terhadap eta ini sangat panjang sekali. Panjang sekali fungsinya. Nah, ini merupakan matematis yang harus kita kuasai dengan baik. Karena roh dari statistik ini adalah tetap mengikut kepada kebiasaan orang matematik untuk dapat menentukan turunan parsial. Kalau tak dapat dengan mencari turunan parsial, bahaya. Jadi kalau ini min ln theta diturunkan terhadap mu tentu nol, ya tidak ada ya. Nah, ini diturunkan terhadap mu tentu anggap ini UV absen tambah VU absen gitu ya. UV absen ln, kalau ln itu kan 1/. Nah, jangan lupa. Jadi kalau logaritma natural X kuadrat misalnya, tentu 1/X² kali turunannya. Jadi kalau ini turunannya itu 1/1 tambah eta SI kurang mu per theta dikali turunannya terhadap mu. Terhadap mu apa? Tentu eta per theta minus eta per theta. Jadi jelas sekali di situ kan. Tak ada yang rumit. Di sini kan, di sini 1 tambah eta per eta. Nanti ketemu lagi dengan theta per eta. Etanya tentu habis. Etanya habis, di sini masuk ke depan. Di sini kenapa jadi plus? Ya di sini kan dia turunan terhadap mu kan nanti minus eta per theta. Di sini ada minus, di sini ada minus, maka di sini jadi plus. Nah, gitu. Di sini kenapa 1 tambah eta? Kalau kita sederhanakan ini kan 1 tambah eta per eta. Oke, dikali nanti turunan ini minus eta per theta. Jadi etanya habis, ada eta, tinggallah 1 tambah eta per theta. Nah, ini asal muasalnya. Ini fungsi yang kenapa pangkat min 1 ya, dia kan 1/, tadi, maka ke atasnya pangkat min 1. Jadi turunan-turunan seperti ini jangan sampai tidak paham. Karena inilah ujian pertama dari sebagai orang matematik. Nah, setelah dapat 3 maksimum likelihood ini, langkah berikutnya apa? Tentu dapatkan matrik Hessian. Kalau matrik Hessian 2 parameter seperti gamma atau Weibull yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu dia ada 2. Ada 2 parameter, maka matrik Hessiannya adalah matrik 2 kali 2. Tetapi kalau untuk matrik ada fungsi densitas yang parameternya 3, tentu matrik Hessiannya adalah matrik 3 kali 3. Matrik Hessiannya, apa-apa saja isi matrik Hessian itu kita tengok. Kita coba cek matrik Hessian itu apa-apa isinya. Matrik Hessian, nah nih. Jadi matrik Hessian itu hasilnya ini. Setelah kita turunkan mu, kita turunkan lagi terhadap mu. Ini mu kita turunkan sekali lagi terhadap theta. Dan mu ini yang tadi kita turunkan sekali lagi terhadap eta.
Dan untuk baris keduanya, turunan maksimum likelihood tadi terhadap theta, kita turunkan terhadap nu dulu, nih dia. Lalu kita turunkan terhadap theta sekali lagi, nih dia. Lalu ini kita turunkan lagi terhadap eta. Nah ini sebenarnya tulisannya D cantik theta, D cantik nu. Bukan D cantik nu D tadi, tapi karena hasilnya sama antara D cantik nu, D cantik theta dengan D cantik theta, D cantik nu, maka ditulis seperti itu juga enggak apa-apa. Nah, baris ketiganya juga maksimum log likelihood terhadap eta tadi kita turunkan sekali lagi terhadap nu di sini. Ini kita turunkan sekali lagi terhadap theta di sini dia. Dan kita turunkan sekali lagi terhadap eta kuadrat. Jadi kalau begitu, yang perlu kita cari itu turunan parsialnya itu ada cuma 6. Ini aja yang kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tidak perlu dicari karena sama dengan yang ini. Oke? Yang ini juga tidak perlu dicari karena ini sama dengan ini. Dan yang ini tidak perlu dicari karena yang ini sudah sama dengan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada 9 komponen di dalamnya, tapi cukup kita cari 6 komponen saja. Nah, saya rasa udah nampak. Ini matrik Hessian. Ini udah dapat tadi, ini kita bahas. Ini juga. Nah, kalau mau kita lihat seperti apa turunan untuk elemen-elemen matrik Hessian ini, wah ini luar biasa hasilnya, fungsinya cukup rumit sekali. Contoh misalnya seperti maksimum likelihood terhadap nu, kita turunkan sekali lagi terhadap nu, ini dia. Ini fungsinya. Nah, untuk mencari turunan seperti ini, sebagai seorang matematikawan, statistikawan, jangan sampai tidak ngerti gitu. Karena turunan parsial biasa. Dan ini untuk theta kuadrat. Artinya maksimum likelihood terhadap theta tadi turunkan sekali lagi terhadap theta. Fungsinya sepanjang tali buruk nyambung ke bawah. Jadi kurang ke bawah sigma. Nah, ini fungsi-fungsi yang harus kita kuasai secara matematis. Nah, yang lebih panjang lagi adalah kalau kita lihat adalah untuk turunan untuk matrik Hessian. Turunan maksimum likelihood terhadap eta, turunkan sekali lagi terhadap eta. Tengok nih, panjang sekali. Nah, ini dia. Nah, ini semua merupakan turunan biasa. Ya, karena dia panjangnya memang harus seperti itu. Gitu. Harus seperti itu. Kita harus lalui dengan baik. Kita lalui dengan baik. Itu seperti itu. Ini merupakan fungsi dari elemen ini adalah pengisi dari matrik Hessian. Maksimum likelihood terhadap eta diturunkan sekali lagi terhadap eta. Ini merupakan komponen dari diagonal utama. Lalu udah 3 udah kita peroleh, tinggal 3 lagi. Yang 3 lagi yang cukup kita tentukan seperti ini. Ini maksimum likelihood terhadap nu tadi turunkan sekali lagi terhadap theta. Dan ini nu turunkan sekali lagi terhadap eta. Dan ini theta terhadap eta. Nah 3 ini cukup. Karena ini akan menjawab nanti D theta, D cantik theta, D cantik nu sama saja. Karena sifatnya itu dia dipenuhi dalam fungsi densitas peluang, terutama sekali turunan-turunan derivatif yang dihasilkan oleh maksimum log likelihood. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa
sebagai matematikawan, statistikawan, mata kuliah dasar ini harus dikuasai dengan baik. Karena menuntut ilmu di matematik memang ujung-ujungnya adalah mampu mengintegralkan, menurunkan fungsi-fungsi baik turunan biasa maupun turunan parsial. Karena itu yang kita tuntut di matematik, di statistik, di matematik. Turunan-turunan integral-integral itu wajib itu dapat dikuasai dengan baik. Nah, setelah ini semua selesai, barulah kita memahami suatu konsep dari iterasi parameter dengan menggunakan konsep Newton-Raphson. Nah, itu sudah kita bahas berkali-kali. Di mana Newton-Raphson parameter untuk iterasi KS tambah 1 sama dengan iterasi S awal maksudnya tambah matrik Hessian inverse tambah L absen theta. L absen theta ini isinya adalah maksimum log likelihood. Sedangkan Hessian inverse dari Hessian yang kita bahas tadi. Jadi kalau mau mencari iterasi pertama tentu S-nya 0. S0 itu maksudnya nilai awal yang diberikan. Nah, seperti biasa, semakin banyak parameter yang diberikan, maka permasalahan iterasi, permasalahan mendapatkan nilai awal ini, menentukan nilai awal ini merupakan hal yang paling rumit. Karena nilai awal yang salah akan mengakibatkan proses iterasi tadi tidak mampu untuk konvergen atau lambat sekali konvergennya. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu proses numerik ini dalam R itu telah diberikan suatu konsep yang baik yang disebut dengan tools ISMATH. Nah, ini kita bahas sekarang. Bagaimana cara mendapatkan parameter dengan menggunakan pemrograman R. Kalau secara manualnya kita udah paham, udah kita bahas. Kita akan menggunakan R untuk membahasnya. Oke, kita buka software R kita bersama. Ini R kita. Mana R? Oke, ini R kita. Kita buka share R. Nah, ini dia. Nah, ada suatu konsep dalam R bahasa ISMATH. Nah, ISMATH. ISMATH ini adalah khusus pemrograman R untuk menyelesaikan GEV distribution atau extreme value distribution. ISMATH. Nah, bagaimana cara mencari ISMATH dalam R? Oke, kita simak sama-sama. Kita masuk ke konsol. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik paket. Kita ambil install paket. Nah, kita ambil install paket. Lalu dalam install paket ini diberikan nanti banyak paket di sini. Di sini namanya package. Nah, kita cari yang namanya ISMATH. Nah, ISMATH terus kita cari I awalnya I. Kita cari awalnya I. ISMATH, mana ada I? Mata udah tua, mata udah mulai rabun untuk melihat yang kecil-kecil nih. ISMATH, baru IO, IP, IQ, IJ, IR, mana IS. ISMATH. ISDM, belum. Ini dia. Saudara klik ISMATH, lalu saudara okekan. Oke, saudara okekan. Kita okekan, ISMATH oke. Kita tunggu dia untuk menginstal sendiri paket ISMATH. Ya, oke, paket ISMATH. Nah, di sini ternyata saya sudah menginstal ISMATH. Oke,
karena dia sudah digunakan, katanya dia tidak bisa diinstal lagi karena sudah ada kita pakai. Nah, cara memakai Ismef ini kita balik ke menu paket, ambil di sini load packet. Di sini ada load packet. Nah, di select one ini kita ambil Ismef yang telah kita install tadi, kita klik Ismef. Kita klik Ismef. Mana Ismef? Sudah gimana? Ismef udah jauh. Ini Ismef. Ismef oke kan saja karena sudah kita install. Nah, di sini dia sudah menandakan bahwa Ismef itu telah kita panggil untuk kita gunakan. Nah, kita akan mencobakan menggunakan data di Pekanbaru seperti pertemuan di sesi 1, kita akan lanjutkan sekaligus mendapatkan nilai parameter. Oke, kita buka program yang sesi 1 kemarin. Kita panggil datanya, data hujan Pekanbaru. Kita sebut nama kemarin hujan Pekanbaru. Ini dia. Hujan Pekanbaru, open. Kita balik ke konsol, oke sudah. Jadi kalau kita mau lihat kemarin kita lihat hit data kecil, caps lock hit data ini artinya kita melihat kepala data, ujung data, hit data. Ternyata datanya itu ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada data hujan. Mau lihat seberapa banyak data, kita panggil tail data, kita lihat tail, ekor data atau belakang data. Ternyata datanya dari 90 sampai 2008, data itu sebanyak 6.940 data, hujan harian. Nah, kita akan dapatkan nilai maksimum untuk setiap tahun. Tahun 90 berapa maksimum, tahun 91 berapa maksimum, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita balik ke script, kita jalankan program kita. Kita udah bahas ini, tidak perlu saya ulang lagi, kita run saja. Oke, kita run. Konsol, kita panggil data maksimum, Dmax. Enter. Nah, ini data maksimum kita. Data maksimum kita sudah kita dapatkan. Tahun 1990 yang paling maksimum itu 138,6 mm. Tahun 1991 86,9. Jadi kalau kita mau lihat secara jelas, kita bandingkan saja si bind antara FF1 dengan Dmax. Artinya kita mau coba lihat secara real. Nah, ini dia data kita yang pastinya. Ini 990 maksimumnya 138,6, 1991 maksimumnya 86,9, 1992 maksimumnya 84,6. Nah, datanya sudah ada Dmax. Lalu dengan data ini kita akan mendapatkan parameter dari akan kita dapatkan 3 parameter dari GEV distribution dengan menggunakan fasilitas bahasa pemrograman R dalam paket Ismef. Oke, kita lihat cara menggunakan sederhana. Tadi setelah kita panggil, kita buat library Ismef, kita ketik library Ismef. Library ini panggil kembali apa tadi kalau disebut library, kita panggil kembali yang kita install tadi, library. Oke, kita lihat ke konsol, kita buka layarnya 2 saja, lebih bagus. Vertikal, ini Ismef tadi. Oke. Ini library. Lalu untuk mendapatkan parameter cukup ketik gef.fit Dmax. Dmax nama data. Gef.fit Dmax. Kita enter, kita run or selection. Run selection, kita sorot boleh, tidak disorot boleh. Oke. Nah, ini dia parameter yang diberikan. Jadi parameter yang diberikan adalah untuk
New 101,92, ini 3 parameter. Sedangkan untuk parameter theta-nya adalah 25,0960 dan untuk parameter eta-nya adalah 1,136536. Kalau begitu kita lihat berapa kemudahan yang kita dapatkan. Berapa keuntungan yang kita dapatkan dan pengetahuan tentang keilmuan yang kita bahas pada kesempatan kali ini gitu. Secara teoritis kita bisa menggunakan model GEV. Hujan berdasarkan hujan yang terjadi di Cina, hujan ekstrim di Cina, dia menggunakan general extreme value, kita juga gunakan untuk di Pekanbaru. Kita sudah lihat secara konsep matematisnya begini. Lalu dari konsep matematis kita turunkan kepada konsep dari penyelesaiannya dengan menggunakan R. Jadi kalau begitu data hujan di Pekanbaru ini telah menghasilkan suatu parameter untuk GEP distribution dengan menggunakan maksimum ini ML ini maksimum likelihood dengan paket ISMATH, di mana menghasilkan parameter new-nya itu 101, parameter theta-nya 25,049 sekian, dan parameter eta-nya 1,136356. Sudah 2 tahapan kita lalui. Ekstrak data, lalu modelkan dengan menggunakan GEV, lalu kita gunakan R mendapatkan hasil baik data yang diekstrak maupun data yang diekstrak maupun data yang kita gunakan untuk penelitian ini. Kita juga telah berhasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa parameter yang dihasilkan tadi dengan menggunakan kemampuan software R itu mudah dilakukan. Kalau matematisnya kita sudah paham, menurunkannya kita bisa, mendapatkan metrik Hessiannya bisa, memahami konsep numeriknya kita paham, berhadapan dengan rumitnya mencari nilai awal, itu saja. Kalau disuruh manual untuk mendapatkan 10 iterasi, siapa yang tidak bisa? Bisa saja. Karena matrik Hessiannya sudah kita dapatkan. Oke. Maksimum likelihood-nya sudah kita dapatkan. Kita hanya tinggal menghitung secara manual saja. Masa tidak bisa? Kita hitung manual, iterasi 1, nilai awalnya sekian, lalu nilai awalnya untuk iterasi kedua, begini seterusnya. Nah ini keilmuan kita gitu. Kita bisa melihat bagaimana hujan ekstrim itu terjadi dan kita bisa memodelkannya. Nah pertanyaan yang akan kita jawab pada sesi ketiga adalah sebaik apa parameter itu dalam sebaik apa parameter yang dihasilkan oleh model tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingannya dengan distribusi lain. Dan yang ketiga, bagaimana gunanya untuk meramal atau mendapatkan perkiraan hujan ekstrim untuk 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Nah, itu akan kita jawab pada bedah riset artikel pada sesi yang ketiga. Terima kasih atas pertemuan yang cukup menarik kali ini. Kita sangat bangga dengan keilmuan kita bisa berbicara mengenai hujan ekstrim dan kita bisa mengeksekusi pada hari ini parameter-parameter yang dihasilkan oleh hujan ekstrim yang terjadi di Pekanbaru dari tahun 1990 hingga tahun 2008.
Kita berjumpa lagi untuk sesi 3 dengan topik bahasan yang telah kita sampaikan tadi. Saya rasa masa pandemi ini kita masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Harus kita patuhi betul protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.